Pokok pembahasan yang akan kami bahas hari ini ada 7, yaitu yang pertama, pengertian masa Orde Baru, sejarah masa Orde Baru, sistem pemerintahan Orde Baru, kelebihan dan kekurangan sistem Orde Baru, konflik perpecahan masa Orde Baru, kegagalan apa saja yang sudah terjadi, dan masa Orde Baru pemerintah yang dijalankan menganut sistem apa. Selanjutnya ada sejarah masa Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang masa Orde Baru? Awal dari masa pemerintahan di era baru muncul setelah dikeluarkannya surat pemerintah yang berlaku kurang lebih 32 tahun pada tanggal 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dasar dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica 2015, pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta kepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadinya kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, larang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintah republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Lalu adanya kekurangan dan kelebihan dari suatu masa Orde Baru seperti situasi politik yang stabil dan terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah kelebihan dari era Orde Baru. Kelemahan dari era ini adalah pembangunan yang hanya terpusat di Pulau Jawa, jeleknya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan, dan tidak terbukanya pemerintahan kepada pers.
Selanjutnya, konflik dan perpecahan. Kajian ini bertujuan untuk mencoba mengungkap faktor penyebab timbulnya konflik dan tindak kekerasan di Indonesia, dan mencoba menganalisis langkah-langkah yang perlu diupayakan dalam rangka menumbuhkan integrasi nasional di Indonesia. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa konflik dan tindak kekerasan yang terjadi di pasca Orde Baru hingga sekarang bukanlah disebabkan oleh faktor agama, namun agama merupakan media yang sangat efektif untuk mengerahkan massa. Maksudnya agama akan mudah menjadi media penggerak massa untuk melakukan tindak kekerasan dan konflik bila masyarakat mengalami ketidakberdayaan politik dan ekonomi. Sebagai akibat adanya struktur politik dan ekonomi yang timpang, kekecewaan, ketidakadilan, maupun ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang sentralistik. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif. Dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara-cara represif karena berhubungan dengan sosialisasi nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama. Pemberian perlakuan yang sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional di antara kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Oleh karenanya, integrasi akan terbentuk dan terbina dengan baik melalui proses yang panjang. Nah, apa aja sih kegagalan yang terjadi pada masa Orde Baru? Bisa dilihat di layar ada beberapa penyebab masa Orde Baru mengalami kegagalan, seperti krisis ekonomi serta moneter, krisis di bidang hukum, krisis di bidang sosial, dan krisis kepercayaan publik. Dan salah satu kegagalan pemerintahan ialah terjadinya korupsi besar-besaran pada masa Orde Baru yang menyebabkan banyak anggaran dan pendapatan negara yang digunakan oleh oknum. Nah, selanjutnya ada pada masa Orde Baru, pemerintah yang dijalankan menganut sistem sentralisasi. Nah, teman-teman, apa sih sentralisasi itu? Sentralisasi adalah pada masa itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi sosial. Nah, biasanya sentralisasi memusat pada seluruh jumlah wewenang kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi ini juga banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.